Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismusa dengan NIM 151424155. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain MPD. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Langsung saja silakan simak video berikut ini. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosio-emosional. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Beberapa pendekatan yang mungkin dapat dipergunakan adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan eleksis atau pluralistik. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosio-emosional. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur antara lain. Yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan kelompok dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, aturan. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Yang ketiga, pemimpin. Pemimpin, guru merupakan pemimpin utama dalam kelas. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Penggolongan manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemudahan atau facilitation dan mempertahankan atau main essence. Yang pertama yaitu pemudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama. Yang kedua, pengembangan aturan dan prosedur kerja. Yang ketiga, menerapkan cara-cara pemecahan masalah. Yang keempat, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan atau main essence. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memperbaiki semangat. Yang kedua, mengatasi konflik. Dan yang ketiga, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan proses kelompok. Yang pertama yaitu kelebihan. Nah, dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Nah, kemudian kekurangan dari pendekatan proses kelompok.
Apabila suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswi tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Yang berikutnya, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antar siswa-siswa, siswa-guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal, karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kemudian, kekurangan dari pendekatan sosio-emosional. Ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Demikianlah video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.